kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada dan kembali untuk di obrolan komunitas edisi hari ini Sabtu di 24 Mei 2025 Sriwijaya pagi ya, yang pasti untuk di kesempatan kali ini kita bakal bersama dengan Sanggar Dinda Bestari. Nah Manca Bica kita tahu bahwa Sanggar ini merupakan salah satu wadah atau tempat di mana kita berlatih ya. Salah satunya itu berlatih tarian yang merupakan hal yang penting untuk kita selalu lestarikan tarian ini karena ini merupakan salah satu identitas budaya. Dan adanya sanggar juga ini akan menjadi salah satu jembatan juga dalam satu pementasan, di mana pementasan ini akan lebih sempurna ya tampilannya ketika kita latihan, yalah latihannya tadi di sanggar ya. Oke, dan langsung kita bakal perkenalan dengan salah satu perwakilan dari Sanggar Dinda Bestari. Ini ada Pak Nurdin SPD MSN. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Ilham. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat ya. Sama kayak kita sehat juga nih. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Iya. Oke baik, ini tentang Sanggar Dinda Bestari. Mungkin kita kenalan lagi nih. Sanggar Dinda Bestari ini sanggar yang sudah ada sejak kapan nih Kak? Iya. Sanggar Dinda Bestari ini didirikan di tahun 2008 Kak. 2008. Artinya ini sudah tahun ke lama juga ya, 17 ya? 17 tahunan. Kurang lebih ya. Oke. Jadi kita berjuang dari nol nih ya. Dari nol, kemudian dari tempatnya itu juga kita latihan numpang-numpang dulu kan. Awalnya di sekolah, kemudian berpindah lagi ke satu tempat ke tempat yang lain gitu Kak. Sampai hari ini pun kami masih tetap konsisten dan berjuangnya juga tetap konsisten. Luar biasa sekali nih. Kalau Pak Nurdin ini salah satu penggagas atau pencetus berdirinya Sanggar Dinda Bestari ini atau ada kawan yang lain nih? Enggak, ini kebetulan Sanggar Dinda Bestari didirikan oleh saya pribadi, kemudian dengan mengajak teman-teman adik-adik dulunya itu kan adik-adik tingkat, adik-adik yang remaja yang di sekolah, kemudian kami latih dan sebagai awalnya 2007 belum ada ini belum ada sanggar ya, terlalu banyak belum terbentuk sanggar. Tapi kami ada kayak berkumpul gitu loh. Oke, sama-sama hobi nari. Sehingga nanti di 2008 yakin dan memutuskan Bismillah buat sanggar. Namanya Sanggar. Kalau nama panjangnya aslinya panjang, Sanggar Seni Tari Tradisional Dinda Bestari. Tapi teman-teman masyarakat di luar kenalnya yang simpel-simpel aja, Sanggar Dinda Bestari. Oke, nah ini menarik mengenai namanya juga tuh. Pasti Pak Nurdin juga punya alasan nih, kenapa dikasih nama Sanggar Dinda Bestari atau sanggar yang tadi disebutkan itu apa alasannya untuk pemberian nama? Oke, di awalnya kan kami ini kan kumpulan mengkumpulkan adik-adik pencinta tari ya. Iya, kemudian dilatih sedemikian rupa sehingga untuk bisa menampilkan sebuah sajian karya tari itu kan disebut representasi estetis kan. Artinya dibuat seindah mungkin dari tarinya, nantinya dari kostumnya, dari make up dan sebagainya. Jadi banyak hal ya yang perlu dipersiapkan dalam sebuah pementasan itu. Jadi makanya mencari nama itu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jadi Dinda Bestari artinya maksudnya Dinda tuh adik-adik. Baik dia itu laki-laki perempuan. Bestari itu maksudnya itu yang segala hal yang indah
yang baik, yang cantik. Oke. Jadi maksudnya itu adik-adik yang bagus lah dipandang gitu. Jadi punya filosofinya ya. Dinda ini adik, besar itu sesuatu yang indah atau yang menarik untuk dilihat kayak itu. Karena sama kayak tarian kan. Iya betul. Tarian itu pasti menarik dan juga indah ketika kita melihat para penari itu membawakan tariannya dengan kompak, dengan gerakan yang tentu apa ya, biasanya kalau gerakan tarian ini melambangkan suatu daerah dah itu Kak. Iya betul. Jadi setiap daerah kan punya identitas budaya sendiri kan, termasuklah gerak. Jadi gerak itu juga Akan mempengaruhi ya. harus sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Oke, nah kalau kita mengerucut kepada tema kita yaitu persiapan pementasan pesona Tepak Sumatera Selatan jilid kedua. Iya. Artinya Tepak, ini bukan tepak. Tepak ya. Tepak tuh Cak. Oh iya. Tepak itu. Ini Tepak Sumatera Selatan jilid Sumatera kedua. Artinya dulu ada jilid pertama tuh. Iya, di tahun 2023 Kak. Oke, dan 2 tahun kemudian atau 2025 ini dilaksanakan untuk pesona Tepak Sumatera Selatan jilid kedua. Jilid kedua. Nah ini pementasan seperti apa dan keterlibatan Sanggar Dinda Bestari ini bagaimana juga nih? Iya. Kebetulan kegiatan ini ada sponsornya Kak, disponsori. Ada support ya. Disponsori oleh dana Beberapa banyak. program pemerintah. Oh itu. Namanya Dana Indonesiana. Oke. Dulu 2023 kita terpilih kan, seleksi. Kemudian di tahun ini juga kita alhamdulillah terpilih lagi. Jadi ada proses pemilihan dulu tuh. Iya, ada namanya. Kan sekarang Penyaringan kalau kayak itu. sekarang ini sedang dibuka Kak. Kalau cari di Dana Indonesiana 2025 gitu aja. Kalau sekarang mau cari. Oke, jadi keterlibatan Sanggar Dinda Bestari ini atau adik-adik penarinya di situ melalui proses kayak ini ya, audisi lah kita sebut ya itu. Iya, jadi untuk mendapatkan dana ini ya kita seleksi. Seleksi pastinya. tadi. Seleksi. Biasanya kalau buat seleksinya itu lebih kemana tuh? Kan mereka itu kan ada proposal Kak. Ada bukan proposal sih, kayak mengungkapkan konsep kita di websitenya mereka kan. Oke. Gitu. Memperkenalkan diri, kemudian CV kita juga, kemudian konsep, gagasan, ide, kegiatan dan sebagainya, kebermanfaatan kegiatan sejauh mana, seperti itu. Sampai akhirnya diterima kayak itu, di-approve ya di website itu tadi dengan konsep yang dipersiapkan oleh Dinda Bestari ini ya. Iya, betul. Nah, ini mengenai konsep kita juga pengen tahu nih, perbedaan konsep yang pernah dilakukan di tahun 2023 tadi dan akan dilaksanakan 2025 ini, ada perbedaan konsepnya atau lebih khusus lagi nih konsepnya untuk yang saat ini? Iya. Kalau perbedaan pastinya ada pasti. Ada ya, karena konsep mungkin itu. batang konsepnya itu sama, karena pesona Tepak Sumatera Selatan itu artinya kami ini ingin membuat nanti dari program ini jejak digital, sebuah deskripsi sebuah dokumentasi Oke. tari sambut yang ada di Sumatera Selatan. Oh, jadi ada sesuatu yang pengen disampaikan di situ. Iya betul. Jadi kami ingin mengkoordinir atau memfasilitasi bagaimana sih tarian-tarian yang ada di Sumatera Selatan, terutama tari sambut, karena Nah, ini yang perlu kita perhatikan dulu atau yang kita garis bawahi dulu yang disampaikan oleh Kak Nurdin tadi, bahwa tari sambut Sumatera Selatan. Iya, Jadi kalau kita yang awam kita pengen tahu tari sambut di Sumsel ini ada berapa kok? setiap daerah itu pasti punya tari sambut Kak. Pasti ada. Termasuk 17 kabupaten kota ini ya. Iya pasti. Bahkan ada yang mengklaim mereka punya 2 tari sambut. Kalau tari tradisi udah enggak terhitung Kak. Kalau tari sambut itu minimal daerah 1 pasti ada. Termasuklah daerah-daerah yang baru pemekaran baru lahir ya. Itu mereka hal utama yang mereka ini untuk senimannya adalah itu tari sambut. Jadi semuanya punya tari sambut. Nah, ini kalau yang sudah sangat dikenal itu tari sambut kayak tari gending Sriwijaya, tari tanggai mungkin salah satunya juga, itu yang selama ini sudah familiar ya di masyarakat. Nah, untuk di pementasan pesona Tepak Sumatera Selatan di jilid kedua ini akan mengangkat tari sambut daerah mana tuh yang dari Sumsel? Iya. Jadi sebelumnya info dulu yang tahun 2023 ya Kak. Jadi tahun 2003 kami sudah mengangkat tari kebak dari Pagar Alam. Oke. Serasan Seandanan dari Oku Selatan. Tari Stabik dari Musi Banyuasin.
Kemudian ada tari, ya ini tari kami sendiri kemarin itu kami buat tari sambut sanggar kami, namanya Sriwijaya Lako. Oke. Oke, kemudian tari sambut miliknya Kesultanan Palembang, tari Sondok Piogo. Kemudian ada tari tradisi Rodat yang kemarin, dan itu kami rasa tidak cukup sampai di situ karena belum bisa mengcover semua kan. Masih Bahkan banyak di ya? tahun kedua ini kami masukkan, kami list untuk pementasannya itu tari gending Sriwijaya karena itu milik Sumatera Selatan. Kemudian tari tepak keraton milik Kota Palembang. Kemudian tari penguton Oki. Oh ya, penguton itu. Oki ya. Pernah lumayan dengar ya Kak ya? penguton. Pernah. Kemudian ada tari Sebiduk Sahaluan Oku Timur. Ada tari Silampari Kayangan Tinggi dari Lubuk Linggau. Ada satu lagi, ada tari Kalau yang dari Komreng mungkin? Komering. Karena lumayan besar juga itu kan. Iya. Kalau tari Nanti sambutnya apa tuh? ini insya Allah nanti yang belum nih akan kami realisasikan di tahun ketiga nanti, ke jilid ketiga nanti. Oke, di jilid ketiga kaki. Ini bakal dibentuk ya di situ ya. Nah, biasanya kalau tari sambut ini perlu koordinasi tidak dengan masing-masing daerahnya kayak itu? Mengenai gerakannya, bagaimana jumlah penarinya. Biasa kan jumlah penari pun ada aturannya juga tuh. Iya betul. Nah, ini koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh Sanggar Dinda Bestari supaya tari sambut ini akan benar-benar mewakili atau keasliannya itu tetap terjaga kayak itu ketika Iya, benar. dipentaskan. Kami sebisa mungkin mengangkat tarian ini yang memang benar-benar murni milik mereka, Kak. Jadi dari segi, contoh saja misal tari penguton itu kami sebelum bulan kemarin kami ini Kak manggil praktisi tari penguton itu, kami mengajarkan kami workshop ke Kota Palembang. Nah, mereka kan dari Oki, kami Mereka yang undang. datang sini ya? Mereka yang datang kami undang. Artinya kan sebisa mungkin kami berupaya untuk tidak bergeser jauh dari aslinya. Keasliannya. Seperti itu. Kenapa nih kita harus menjaga mungkin lebih ke pakem-pakemnya kayak itu. Iya betul. Ketika sebuah tarian juga kita membawakannya tidak sesuai dengan pakem aslinya. Iya Apa betul. nih dampaknya kayak Iyalah pastinya nanti menghilangkan ininya mungkin? kemudian menjadi Keasliannya. pengkaburan nantinya Kak ya. Itu. Kok misalnya generasi berikutnya nih misalnya lihat loh kok versi ini kok kayak gini, Beda. versi yang ini kok yang di daerah ini kok kayak gini. Di YouTube kan mereka biasanya anak-anak awam tuh kan nyari di YouTube kan. Ngelihat dulu kan mereka di tuh YouTube kayak mana sih mencari gerakannya referensi, gitu kan. Nah dari situ kami sebisa mungkin salah satu observasi kami adalah tari-tarian yang ada di YouTube itu yang biasanya yang milik memang diproduksi oleh dinas kebudayaan mereka. Oke. Itu artinya yang diakui kan. Nah seperti itu. Dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya kami juga melakukan seperti itu. Selain kami juga bertanya langsung, misal ada teman-teman seniman di daerah itu yang kami kenal, kami tanyakan langsung. Oke, jadi memang ada prosesnya juga di situ ya. Ada observasinya Observasi yang juga. dilakukan di situ karena demi menjaga keasliannya itu Iya, tadi kan. betul, Kak. Dan kalau kita kembali lagi dengan pertanyaan awal tadi mengenai konsepnya, yaitu tadi mengangkat tari sambut yang ada di 17 kabupaten kota ini salah satu daerah yang tadi sudah disampaikan. Dan kalau mengenai konsepnya lagi nih, selain hal itu, apa yang nantinya dipersiapkan untuk dalam pementasan Pesona Tepak Sumatera Selatan jilid kedua ini oleh Sanggar Dinda Bestari tentunya? Oke, kalau kemasan konsep kemasan kami ini kan seni pertunjukan ya. Oke. Nah jadi kami sebisa mungkin, jadi kalau misal di daerahnya masing-masing tarian ini hanya ditarikan untuk nyambut. Nyambut itu kan bisa saja, bisa di mana saja. Mohon maaf misalnya ada tamunya itu yang mau kepengen disambut misal tamu besar, begitu turun dari pesawat mau minta disambut, berarti sambutnya kita di pelataran ini bandara. Ada yang memang nyambut tamunya itu setelah ramah tamah. Jadi dia siang datang, malamnya dia berkunjung ke rumah gubernur misal atau rumah wali kota baru disambut gitu kan. Kan beda-beda. Nah, kalau kami konsepnya itu bagaimana menghadirkan tari sambut ini biar naik kelas. Artinya
ada unsur-unsur representasi estetis di dalamnya. Jadi selain dia ditampilkan di panggung yang megah, di tempat yang bagus, kemudian bantu juga dengan kostum-kostum yang bagus. Nah, kostum tadi juga kami sebelumnya kami konsultasikan juga. Oke. Oh, kostum ini, tari ini pakainya ini, aisyahnya gini-gini. Kami persiapkan semirip mungkin, walaupun tidak sama, semirip mungkin, tapi yang dijamin yang lebih bagus. Itu karena kita representasi estetis kan. Mengikuti model Iya, jam juga kemudian gitu ya. tadi dibantu lighting, sound yang bagus, kemudian nanti dihadirkan tamu-tamu yang bisa nanti menyambut tepatnya tersebut. Jadi artinya saat ini kita yang menonton tari itu. Kalau biasanya kan tari itu menyambut tamu, sekarang tamunya yang menyaksikan tarian itu karena konsepnya pertunjukan saat ini. Dan di sini juga tentu akan banyak hal yang dipersiapkan juga ya dengan apa tadi disampaikan. Iya, betul. Dan mengenai keterlibatan penarinya kakek, apakah ini akan ada seleksi lagi yang dilakukan oleh Sanggar Dinda untuk adik-adik yang akan membawakan tarian ini atau sama ikutan dengan dengan posisi masing-masing gitu? Jadi seleksi sudah dilakukan. Ini kan sudah tinggal hamin 1 minggu lagi. Hamin 1 minggu lagi. Hamin 1 minggu kami sudah berjalan 80%. Oke. 80% sudah berjalan. Kemudian kalau seleksi dilakukan di bulan lalu. Jadi persiapannya sudah 1 bulan yang lewat gitu ya? Kegiatan kita mulai proses latihan di awal bulan. Di awal bulan ini. Jadi latihan dilakukan sebanyak 20 kali. Kemudian ini adalah mungkin sudah 80%-nya Kak? Sudah 80%. Jadi sudah hampir rampung Hampir ya persiapan rampung gitu ya ya. loh. Dan kalau mengenai pementasan pesona Tepas Sumatera Selatan jilid kedua ini akan dilaksanakan di KG? Nah ini tadi makanya kalau kemarin kan perbedaannya kayak kalau kemarin itu di dalam indoor di Geraha Budaya Sriwijaya Jagabari. Jagabari. Kita evaluasi lagi kan. Kalau kita di dalam indoor tuh Kak kurang bisa menjangkau audiens. Artinya terbatas Kak. Kemudian tidak semua orang bisa menyaksikan kan. Walaupun kami sebenarnya ada live streamingnya juga sih sebenarnya. Oh iya, itu yang bisa menyaksikan cuma yang ada di dalam ruangan. Iya kan? betul. Setelah itu kami berpikir kita ini kan Kota Palembang ini kan lagi ada destinasi wisata baru Kak. Yang mana tuh? Ya Lawang Burtan. Oh, Lawang Burtan di DKB itu ya? Lawang Burtan. Jadi Oh iya, kemarin ada pementasan juga di situ. ada kemarin itu kan ada Hari Tari Dunia Itu. 29 April. Jadi Kak Sanggar kami terlibat kan kebetulan. Dan kami lihat ini kayaknya layak nih untuk dijadikan ini tempat. Jadi tentu selain kita juga tempatnya bagus dan mendukung pertunjukan kita, dan kita juga bisa dikendalikan sama pemerintah mempromosikan tempat wisata kita tercinta ini. Nah, jadi kan tadi disampaikan oleh Pak Nurdin bahwa di awal ada kayak pengajian semacam konsep yang kita sampaikan kepada website itu tadi ya. Nah, ketika sudah di-upload atau di ACC atau disetujui, artinya di sini segala sesuatu dipersiapkan oleh Sanggar Dinda nih. Kayak tempatnya dan juga bagaimana kostumnya KG gitu kan. Dan hal lain apa lagi nih yang benar-benar dari Sanggar Dinda itu menyelesaikan segala persiapannya. Semuanya Pak, semuanya Kak. Jadi kita terlibat dari pemerintah lebih kemana tuh? Pemerintah kita sangat mensupport. Dinas Pariwisata itu mensupport tempat. Kemudian kami juga minta beberapa pujian gadis untuk terlibat di acara kami, misalnya sebagai penyambut tamu, sebagai untuk acara fashion show baju adat Sanggar gitu. Artinya mereka juga support untuk memeriahkan kegiatan ini. Dan juga kembali lagi dengan kostum. Perbedaan kostum keaslian dengan kostum desain itu tentu ada hal-hal yang kalau dari kasat mata pun tentu akan ketahui ya bahwa ini kayak semacam kostum tari tangga nih. Karena kan itu pakai baju pengantin ya kalau kita awal. Nah, tapi kalau tari kreasi atau tari penyambutan atau tari dari daerah lain, mengenai kostum ini seberapa penting untuk persiapannya gitu supaya bagaimana penarinya mementaskan itu akan tetap ada sesuatu yang tersampaikan kepada penonton gitu. Tetap soul tradisi mereka masing-masing itu hadir dan muncul di dalam itu kan maksudnya. Jadi kami itu juga observasi mengenai kostum, termasuk juga misalnya ada pemegang tombaknya, pemegang payungnya. Kan kita di tari di Sumatera Selatan itu tari sambut rata-rata ada tombak payung. Tapi ada beberapa yang berbeda Kak, misalnya kayak tari Pak Keraton itu pemegang tombak payungnya itu semuanya perempuan. Semua cewek bukan laki-laki ya. Bukan laki-laki. Sama Penguton cewek loh, bukan laki-laki. Tapi kalau misalnya kayak daerah Gending Sriwijaya itu cowok. Tombak payung cowok. Kalau penari semua cewek Kak. Jadi memang Jadi sebisa mungkin kami observasi dulu gitu. Oke, dan biasanya kalau sudah observasi, sudah ada koordinasi dengan kita nyebutnya dinas terkait yang di daerah masing-masing, dalam hal ini mungkin dinas kebudayaan ya, baru lagi dieksekusi bagaimana bentuk latihannya. Dan untuk pemilihan musiknya, bagaimana juga tuh? Jadi kan ini kan di YouTube itu kan pasti ada kan kalau tari sambut mereka itu kan. Tapi tetap kan garap ulang tanpa merubah badan musiknya atau badan lagunya, tidak dirubah sama sekali. Tapi nuansa atau aransemennya itu pasti dibuat baru. Ya, ada sentuhannya. Ada sentuhan baru khusus atau spesial dari Dinda Bestari. Dan itu musik nanti akan kami berikan nanti ketika kami upload, kami juga akan tetap berikan yang originalnya. Jadi siapa yang bisa menggunanya? Teman-teman kita yang misalnya ada di Timur atau yang ada di Oki ya, mereka bisa menggunakan musik itu. Ini menarik juga ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwasanya ini akan dibawakan atau penarinya ini oleh adik-adik yang masih muda ya, atau generasi muda kita nyebutnya di sini. Dan mengenai hal itu pesan apa yang pengen disampaikan kepada generasi muda mengenai pementasan ini kayaknya? Jadi kami berharap adik-adik generasi muda terus belajar dan mencintai budaya terutama. Jadi kalau tidak kita siapa lagi gitu. Kami kita yang sudah generasi yang sudah dewasa ini kan lambat laun kan sebenarnya akan mundur ke dalam segi usia. Tapi insya Allah kalau effortnya tetap. Tetapi kan percuma aja kalau yang senior ini effortnya tinggi tapi tanpa pionir depannya tidak ada kan percuma. Jadi ada terjadi regenerasi kan tidak berjalan ya. Jalan juga kan. Nah, biasanya dari Kak Nurdin juga dan kawan-kawan supaya regenerasi ini tetap berjalan, hal apa yang dilakukan atau datang ke sekolah melakukan kayak perekrutan penari atau hal khusus nih supaya tetap
ada penari baru nih. Betul. Jadi kami juga selain sanggar yang menerima melestarikan kebudayaan, bukan cuma untuk kami sendiri. Jadi kami mengajak kami meregenerasi intinya Kak ya. Jadi kami membuka sanggar. Sanggar Dinda Bestari saat ini berdomisili di Jalan Mayor Zain di Simpang Atau Merah. Oke. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang anaknya tahu anaknya memiliki bakat tari, ayo Bu, ayo ajak anaknya bergabung di Sanggar Dinda Bestari. Nah, untuk menjadi seorang penari ini ada syarat khusus tak biasanya? Karena kami ini pembinaan kayak, jadi tidak ada semuanya kami terima. Berarti ada kemauan. Dari nol kami terima, yang sudah punya basic pun kami juga terima. Semuanya kami terima. Jadi modal utamanya tuh kemauan dulu ya? Dari yang belum sekolah pun ada Kak. Ada juga. Dan nanti di pergelaran kita nanti kami akan menghadirkan adik-adik yang memang benar-benar yang dari ada yang belum sekolah, mungkin baru sekolah tahun ini Kak, sampai yang sudah SMA. Oke. Jadi banyak kategori usia juga di situ Gana. ya. Nah, melihat perkembangan zaman saat ini nih, kita pengen tahu juga komentar dari Pak Nurdin ya. Kan banyak budak-budak muda tuh lebih mementingkan modernisasi. Nah, tarian kan ini merupakan satu kekayaan budaya kita ya, yang perlu harus tentu lestari sampai dengan saat ini. Mengenai tantangan mungkin ada nggak kayak semacam apa ya? Ini untuk menumbuhkan rasa kemauan terhadap adik-adik kita yang muda ini supaya cinta terhadap budaya kita yaitu melalui seni tari ini. Tantangannya apa lah itu? Memang kadang-kadang saat ini kalau kami lihat ya, karena kami juga bertugas di sekolah SMP Negeri 8, tugasnya itu kan sebagai guru seni. Oke. Di situ. Jadi kami melihat anak-anak yang baru ini lebih terpengaruh dengan K-pop mereka itu. Jadi sempat shock juga ketika mereka diajak praktek di dalam kelas, praktek tari tradisi. Entah mereka malu, entah mereka memang tidak bisa, entah mereka nggak mau, nggak tahu ya. Tapi ketika ada acara di sekolah juga ada acara, kemudian ada sesi istirahat lah misalnya, ada istirahat, diberi kebebasan mereka untuk unjuk kebolehan, unjuk bakat. Muncul kalau itu. Mereka itu malah maju ke depan dengan menampilkan K-pop tadi, dance K-pop. Ternyata mereka ini yang tadinya di awal disuruh nari tradisi tidak mau, ternyata mereka tuh bisa nari tapi ada bakat. Tapi narinya nari K-pop itu. Ini perlu menjadi satu renungan dan catatan juga ya, termasuk untuk kita sama-sama sih, bukan cuma tugas Pak Nurdin tapi tugas kita bersama bagaimana tetap keaslian atau budaya asli kita ini jangan sampai terkalahkan oleh budaya luar kayak itu, termasuk dengan tarian yang tadi disampaikan oleh Pak Nurdin. Nah, kalau dalam sekolah nih lebih khususnya karena ini bersentuhan langsung kepada murid-murid ya, penerapan untuk kayak kalau zaman dulu kan kita ada ekstrakurikuler nih, kayak sanggar tari sekolah kita, pentas atau apa kayak itu. Kalau kulo zaman dulu kecil jujur pernah ikutan gitu. Tapi itu bukan di sekolah, lebih kayak di TK TPA. Jadi kami diajak ustadz kami untuk tampil. Alhamdulillah setiap minggu itu pasti ada kayak tari bimbing tak bimbing kayak itu kan. Ada juga waktu itu ngarap penganten. Nah, artinya efektifnya pada saat itu memang lebih kayak bisa cepet tertariknya kita yang muda-muda ini untuk ikutan pada tarian itu dibandingkan untuk saat ini ya. Nah, dari catatan itu atau penerapan di mata pelajaran kesenian, apakah selama ini memang sudah selalu diutamakan mengenai tarian ini atau malah justru kurang efektif kayak itu untuk penerapannya? Oke. Kalau praktek di sekolah, penerapan di sekolah itu sudah diterapkan. Sudah maksimal ya? Ada materi seni tari kan, dibuat mereka buat kelompok, kemudian mereka diberi kebebasan memilih tarian daerah kan. Kemudian tarian-tarian itu di akhir semester harus dipentaskan. Makanya dengan budak-budak sekolah banyak itu kostum tuh ya. Menggunakan kostum dan sebagainya. Dan bersyukur sekarang ini kurikulum kita yang kemarin, kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang saat ini juga masih diterapkan. Ada kegiatan P5 kan namanya. Apa tuh P5 tuh? P5 itu kayak hasil pembelajaran itu kita pentaskan gitu. Di akhir semester itu biasanya. Nah, saat ini memang geliat P5 itu sangat impactnya sangat positif untuk termasuk juga ponakan kami kan nyari kain songket katanya itu kan, nyari selendang yang memang sudah tidak pernah terjenguk lagi kan, sampai cari-cari tempat sewanya itu. Artinya di sini memang apa ya, melihat bagaimana penerapan ini sebenarnya jalan juga ya, walaupun dengan tanda kutip mungkin adik-adik sekolah tuh karena tugas mungkin itu bukan karena sentuhan hati gitu. Belum ada sentuhan hati. Makanya untuk mengenalkan mereka lebih dalam itu memang orang tua harus ada peran juga. Iya, harus menggiring anak-anak itu memang benar-benar ke sanggar. Sanggar itu memang benar-benar pure mendidik tradisi dan juga membentuk kayak itu. Membentuk dan menyalurkan menjadi media. Sanggar itu menjadi media. Jadi misalnya ibu-ibu yang tahu anaknya punya bakat tapi anaknya itu nggak tahu dibawa kemana misalnya, atau nggak disalurkan ke sanggarnya, dia nggak bisa atau nggak tahu tempat bagaimana cara menyalurkan anaknya. Tapi kalau sanggar kan, kalau misalnya sanggar kami kan sanggar Dinda Bestari, kami ada ujian wajib namanya ujian kelayakan tari, 1 tahun 2 kali, bulan Juni dan Desember.
itu yang wajib program kami. 6 bulan satu kali belum ya? lagi yang pagelaran seperti ini nih. Beda lagi. Belum lagi kalau ada undangan misalnya kayak ada Hari Tari Dunia kemarin, Kasta ngadain kan, mengundang sanggar-sanggar yang ada di Kota Palembang. Ayo berpartisipasi. Nah, itu juga bisa. Artinya banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh dengan anaknya masuk ke sanggar. Untuk Sanggar menampilkan bakatnya tadi itu ya di kalau situ ya. nggak masuk sanggar susah mau cari channel kegiatan atau event itu di mana. Benar. Dan juga latihannya kayak apa tuh? Kalau kita udah ada ikut bergabung dalam suatu wadah gitu ya. Benar, nggak ada ikut kurikulum, nggak ikut ada instrukturnya kan susah kan. Susah. Berkembangnya juga akan lambat ya. Nah, ini kalau kita lihat media sosial nih, salah satunya mungkin TikTok, Instagram itu pernah kulo jingo ada penari yang membuat sebuah konten, mereka berjumlah 5 sampai dengan 7 wong melakukan gerakan tarian Melayu, dan ya itu lumayan menarik perhatian. Artinya di sini memang digitalisasi juga bisa kita kombinasikan ya dengan kesenian kayak itu. Nah, selama ini untuk di sanggar di Indah Besar ini sudah melakukan hal itu juga mungkin salah satunya. Sudah, jadi kami juga punya Instagram sanggar, namanya Sanggar Dinda Bestari Palembang. Ya. Jadi di situ kami upload juga kegiatan-kegiatan keseharian sanggar, seperti kami latihan. Jadi di sanggar kami juga bukan cuma nari. Oh, bukan cuma nari. Karena kami sadar bahwa anak ini nggak cukup hanya dinari. Menumbuhkan kepercayaan dirian mereka itu Perlu hal lain juga ya? butuh hal lain. Jadi kami adakan kelas sekali tapi tidak sering. Iya. Satu semester mungkin bisa 1 kali atau 1 tahun sekali, misalnya ada kelas make up. Ada kelas make up, kemudian ada kelas modeling. Oke. Catwalk. Nah, nanti akan kami tambahkan lagi programnya itu ada public speaking. Oke. Jadi itu kan semua hal-hal Berkaitan lalu ya? berkaitan dengan percaya diri kan. Nah, dengan adanya basic itu nanti mereka insyaallah akan Lebih lebih kaya percaya dengan diri. talenta ya, Jadi mereka tidak hanya tahu Satu mereka titik bisa ya. nari, tapi ternyata aku bisa ini, ternyata aku bisa ini juga ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini seringkali kan timbul dalam paradigma masyarakat bahwa penari itu cewek. Tapi sebenarnya seperti yang tadi gue sampaikan juga bahwa kulo zaman kecil dulu juga pernah ikut pementasan tarian. Waktu itu masih itu mungkin ya. Dan itu sebenarnya luar biasa karena walaupun cuma 1.000-2.000 itu dapat hasil kita tarik itu sudah yang membanggakan dari kita itu kan. Nah, bagaimana di pandangannya bahwasanya penari itu identik dengan cewek? Padahal cowok pun bisa ya. Kan ada bagian-bagiannya juga di situ Pak ya. Jadi untuk di Kota Palembang sendiri ya, kayak memang zaman dulu itu memang berino itu susah, tidak diperbolehkan kan. Untuk tampil makanya yang pemain dulu kita kan ada dulu. Ini pernah ada baca informasi bahwa untuk usia berapa atau dia sudah menikah itu udah laki-laki kan gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi zaman dulu memang kalau kita lihat dari sejarah dulu ya kan, pemain dulu itu baik itu peran Siti Juwaida lah, kemudian yang emban-emban di pantunya itu ya, itu semua cowok loh. Nah, barulah di era-era sudah modernisasi itu baru yang itu di Rajo diperankan oleh benar ceweknya. Artinya cowok itu sebenarnya sudah dari dulu harus dilepas. Malah untuk tari justru sangat miris kok ya. Malah yang cowoknya malah minder, malah orang tua menyalurkan anak-anaknya. Jadi kita fokusnya bahwa ini seni kan. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan seks siapapun boleh kayak gitu. Dan memang ada porsi masing-masing kayak gitu. Dan itu tampilan gerakan cewek dipakai oleh gerakan cowok dalam mungkin. Dan jadi untuk pendengar kita juga yang punya adik, punya anak atau punya dewe, sebenarnya ada rasa pengen latihan tari nih, tapi tetap kurang percaya diri untuk mendaftar atau untuk bergabung. Jadi perlu bagaimana untuk mengantarkan bahwa atau bukan rasa percaya diri tadi untuk datang sanggar itu kayak apa nih Pak? Kalau memang Mindsetnya dulu ya? Jadi kesenian ini milik kita, bukan cuma milik sebagian orang. Jadi jadilah bagian daripada pelestarian kebudayaan itu pertama. Fokusnya situ. Jadi kalau ingin ada kemauan ingin menjadi bagian dari itu, insyaallah dia akan cari sendiri, cari dewe gitu. Cari dewe di mana aku di tempat yang bisa membuat aku bisa berperan di situ. Dengan sendiri. Jadi tidak memikirkan gender apapun, selagi kita memang peduli dengan seni budaya kita ya. Apalagi kesenian tari untuk ayo untuk datang ke sanggar ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, masih bicara lagi monitor siaran kami di channel YouTube Pompa Palembang dan juga yang lagi monitor 8.4 FM atau yang bahkan lagi monitor di aplikasi RRI Digital. Jadi kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Pak Nurdin dari Sanggar Dinda Bestari. Tapi sebelumnya kita akan menyimak beberapa informasi yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami. RRI dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The power of positive thinking
adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bicara dulur-dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan Pak Nurdin SPD MSN. Ini merupakan pimpinan dari Sanggar Dinda Bersari, di mana kita masih ngomongin soal persiapan pementasan Pesona Tepak Sumatera Selatan Jilid kedua ya. Dan tadi sudah banyak informasi yang disampaikan. Dan kali ini mungkin yang kita pengen tanyakan lagi untuk masyarakat yang kagetnya pengen menyaksikan pementasan Pesona Tepak Sumatera Selatan ini gratis ya Pak ya? Aha. Oke, baik, dan tidak ada tiket-tiketannya di situ ya. Nggak ada. Jadi Semua silakan gratis datang. kalau. Untuk detail pelaksanaannya tadi di Lawang Borotan tanggal berapa itu Pak? Tanggal hari Sabtu ini Sabtu lagi. Oh, Sabtu depan ya. Tanggal 31 Mei jam 19 jam 7. Jam 7 malam. Iya, jam 7. Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Nah, di situ Kaki akan menampilkan berapa tarian nih oleh Dinda Bestari ini? Lebih kurang ada 7 tarian. 7 tarian. 7 tarian. Ini mengenai tariannya, tarian apa baik dan apa kegalo-galonya ini tari sambutan tapi tidak ya kayaknya.
Hampir semuanya kage ada sajian tari pembuka dari Sanggar Dinda Bestari Kak. Itu Tapi bukan tari sambut kayak karena kreasi ya? iyo karena sudah tapi tari kreasi tentang Sriwijaya juga. Ada kaitannya ya. Karena ini sudah isinya kan ada tari sambut loh Kak. Jadi kita tidak perlu lagi tari sambut. Aha. Jadi nanti ada tari pembuka. Jadi kurang lebih ada 7. Ya ada kesenian senjang juga yang kita ada tampil. senjang tuh, juga. ya, Waduh, itu Kage sekali ya. ada ini insya Allah ada tapi belum pasti. Kemungkinan nak ditampilkan juga fashion show baju adat Nusantara. Tetap menampilkan Ada nuansa Nusantara pakai Nusantara di situ. Iya. Dan ini menarik dengan senjang sekali kage ya. Apakah ini langsung dilatih oleh Sanggar Dinda Bestari atau mendatangkan langsung pesenjang yang dari Kabupaten Musi Banyu-Asin yang lebih khasnya itu? Kebetulan kami kenal ada salah satu mahasiswa di PJRI. Ternyata dia tuh memang juga selain dia penari tapi juga dia seniman senjang di dusunnya. Galak bersenjang juga Galak ya. bersenjang. Jadi kita tidak perlu nak ngedatangi yang dari Dari Mubah langsung ya? langsung. Tapi ini juga anak Mubah. Dia sekarang lagi kuliah. Oke. Dan ini milenial ya, budak milenial. Gen Z. Budak Gen Z, Gen Z ya. Jadi artinya di sini terpatahkan dengan apa yang tadi kita sebutkan bahwa sebenarnya ada beberapa anak-anak muda juga ya Betul. yang masih peduli terhadap seni budaya kita ya, terutama yang ada di Sanggar Dinda Bestari ini kageknya. Nah ini untuk jumlah penari ya mungkin kage akan diturunkan nih oleh Sanggar Dinda Bestari pada saat pementasan, ada berapa jumlahnya itu? Kalau dalam dalam sajiannya itu lebih kurang melibatkan 75 penyaji karya. Oke, penyaji karya. 75 penyaji karya. Ini galau-galaunya dari Sanggar Dinda Bestari atau ada kolaborasi juga dengan sanggar lain? Kami juga kan makanya tadi kan bulan lalu kan kami sedang merekrut melalui audisi kan. Jadi kita ngelibat ke juga sanggar-sanggar yang ada di Kota Palembang, sanggar-sanggar kawan kita kan kita berdaya ke juga mereka untuk bisa Berkontribusi ya? berkontribusi dalam Pementasan ini. pementasan ini. Dan tentu juga di sini kalau kita sebagai penari itu kepuasan apa nih Kak yang bisa kita dapatkan pada saat malam pementasan? Biasanya di mana tuh? Pada saat kekompakan yang tercipta di pojok panggung atau lebih pada kayak penonton itu terhanyut dengan tarian kita bawakan kayak itu? Segalanya Kak. Mencakup ya? Segalanya mencakup. Jadi misalnya kita lihat antusias penonton, acara belum dimulai tapi antusias Udah penonton itu sudah rame kan, misalnya malam melebihi ekspektasi kita kan, harapan kita itu juga sudah seneng lah luar biasa. Semangat belum, kita akan lebih belum ya. acara dimulai. Oke. Apalagi ketika acara dimulai berjalan, apalagi ini kan outdoor Kak, jadi kami berharap berdoa mohon doanya juga Itu. untuk kawan-kawan yang ada di sana. Semoga tidak hujan di malam itu. Itu Karena pokoknya kita outdoor. harapan kita ya, dan kita aminkan sama-sama ya. Amin. Mudah-mudahan lancar kaki untuk pementasannya. mohon doanya. Dan ini Lawang Borotan mungkin ada beberapa becak yang kurang tahu ya di mana detail tempatnya. Itu kalau kita ke BKB lewat di sebelah kantor wali kota mungkin ya. Iya betul. Tembak lurus be. Iya betul. Soalnya ke neman beli pempek dekat itu. Kalau dari Jalan Merdeka ada lampu merah. Itu. Nah, masuklah ke samping wali kota. Nah, jangan sampai kaki becak yang pengen nonton, mana kami sudah di PKB tidak ketemu ini segala macam. Secara PKB kan luas kan. Jadi tempatnya mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Nurdin di destinasi situ. baru itu Kak. Itu. Baru destinasi baru. Nah, kalau nak pengen tahu Lawang Borotannya lebih detail, kaki kan di situ ada prasastinya di situ dibuat. Datang baik ke situ, udah baca sejarahnya. Akan banyak hal yang bermanfaat ya. Iyalah. Ketika kita datang ke situ, selain kita pacak menyaksikan tarian dari Sanggar Dinda Bestari ini, juga kita pacak melihat destinasi baru yang ada di Palembang ini, yaitu Lawang Borotan ini tadi ya. Nah, kalau dari Pak Nurdin Dewe, ini sebagai pelatihnya juga ya Pak ya? Iya, sebagai pelatih. Sampai kapan ya akan selalu cinta dan peduli terhadap seni tari ini? Selagi Ada kesempatan. nyawa di kandung badan, insya Allah Kak masih lah. Karena memang sudah darah daging kan, sudah dari kita kuliah jurusan tari. Sekarang profesi juga sebagai guru di sekolah, bukan yang sudah. Jadi artinya sejauh mana kaget bisa Allah bisa kasih kesehatan, kasih kesempatan, tetap akan mencintai seni tari ini Kak ya? dan melestarikan. Oke, baik. Dan biasanya kalau Pak Nurdin menciptakan sebuah tarian ini bagaimana tuh? Sama enggak kayak kita menciptakan sebuah lagu? Iyalah, pasti. Kayaknya beda-beda tipis ya? Ada kan diawali dari inspirasi biasanya. Inspirasi Kan, dulu. Kemudian sudah inspirasi baru observasi. Nah, sudah berapa tarian nih yang diciptakan oleh Pak Nurdin untuk saat ini? Kalau dikatakan tarian kayak kalau sudah dihitung dari 2008 Udah terhitung kayak lagi. udah terhitung lagi Kak, iya. Saking kebanyaknya ya. Betul. Tapi kalau buat di Sanggar Dinda Bestari ini, selain untuk agenda-agenda kayak pementasan pesona tepak Sumatera Selatan ini, juga untuk di acara-acara wedding kayak itu tetap ya ada Tetap, job juga di situ. Kalau ada yang mau pakai kita pakai, kita terima gitu. Ini mungkin untuk pendengar kita yang pengen kontak personnya bisa ke sosial medianya atau boleh di sharing langsung di sini. Di sosial medianya langsung. Oke, di mana tuh?
di Sanggar Dinda. Kita kan ada 3 akun Instagram Kak. Aha. Yang satu akun Sanggar itu Sanggar Dinda Bestari Palembang. Ada lagi akun Dinda Bestari Art Project, itu artinya maksudnya itu untuk segala kegiatan kita berkesenian tuh di situ. Kemudian ada kita tempat penyewaan kostumnya juga ada di juga. Galeri Dinda Bestari. Oke. Jadi Galeri Dinda, Dinda Bestari. Bestari. Untuk alamatnya di mana itu Pak? Di Jalan Mayor Zen nomor 5. Daerah Pusri ya? Selinca ya. Saya Selinca. Oke, jadi aksesnya gampang ya. Daerah Pusri dan Macam Bijak tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nurdin mengenai kontak person yang ada di sosial media. Nah, karena kita sudah ada di penghujung, ini apa harapannya nih Pak untuk dalam pementasan KG dan juga termasuk harapannya untuk Sanggar Dinda Bestari ke depannya? Untuk pementasan ini kami berharap diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dan disupport oleh segala pihak, terutama pemerintahan ya. Jadi Pemda juga harus mensupport kami, tapi juga support kegiatan lain gitu. Kemudian harapan untuk Sanggar Dinda Bestari semoga tetap terus solid timnya, kemudian bisa terus berjalan dan bisa terus tetap melestarikan kebudayaan Palembang khususnya. Lebih khususnya di seni tari Iya. ya. Walaupun ada lini jenis kesenian juga ya yang tadi disampaikan itu. Iya betul. Oke, baik. Kalau itu terima kasih sekali lagi Pak Nurdin ya. Ya, sama-sama, Kak. Dengan sharingnya tadi dan juga mudah-mudahan KG acaranya sukses. Amin. Dengan segala persiapan, gue yakin bahwa Sanggar Dinda Bestari ini KG akan menampilkan sesuatu yang spesial ya. Amin, Untuk masyarakat insyaallah. Palembang Ya. yang ingin menyaksikan silakan datang di jam 19.00 di pekan depan. Lebih tepatnya di tanggal 31 Mei 2025 di pelataran Lawang Borotan. Itu yang tadi kita sampaikan, alamatnya ada di Benteng Kota Besar ya. Karena waktunya sudah habis, ini kita pamit. Pokoknya salam sukses, salam juga untuk kawan-kawan yang ada di Sanggar Dinda Bestari. Terima kasih. Kami berdua pamit, kami ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.